Hapuskan segala dosa-dosa kami dan salah kami. Bapa yang baik, terima kasih atas sekarang kami berkenan pulang dari tempat ini, berkati kami Bapa sampai ke tempat masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan ya untuk anakmu, kami berdoa dengan amin. Siapakah nama istri dari Adam? Oke, siapa Beni? Perkenalkan namanya. Nama saya Feni Bartista Sinorina, alamatnya Kristina. Umurnya berapa? 29. Oh iya. Jawabannya apa? Iya. Siapa nama orang pertama yang diciptakan Tuhan? Yuk, siapa ya?
Siapa nama dari Ibu Yesus? Jadi mau jawab katanya. Seperti tidak dapat sana. Iya, ke sini. Nama Namanya Clara. Oh, Clara. Siapa? Siapa nama dari Ibu Yesus? Maria. Bilang. Oh, kalau nggak bilang nggak ada telur. Apa namanya? Maria. Hadiah ambil. Jadi langsung naik ke motor. Putra maju. Siapa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Kenalkan, nama saya Anissa Rosanti Feliciana Terampanula dan Kamila Risa. Jawabannya namanya Anissa. Iya. Apa nama sungai tempat Yesus dibaptis? Ayo. Oke. Diri Depo. Prima. Apa namanya? Depo. Keren sekali namanya. Apa jawabannya? Dibantu kawannya tepuk tangan dong. Ini bagi dulu nanti sama kawannya. Karena ada membantu. Oke, duduk. Setelah kami resmi diterima di Dekanat Tapanuli, tepatnya di Paroki Panggang, kami diterima tanggal 15 Maret dan dikukuhkan bahwa kami akan membuka panti selain komunitas dan juga karya kami adalah panti untuk anak, panti sosial anak-anak yang seperti ini namanya berkebutuhan khusus. Kalau bahasa kasarnya cacat, tapi untuk sekarang tidak boleh kita memakai bahasa itu, kata itu, karena ada yang lebih harus lagi mereka yang membutuhkan atau anak berkebutuhan khusus atau orang berkebutuhan khusus. Itulah tujuan karena Gereja Katolik melihat bahwa di tempat ini, dekanat ini belum ada lembaga atau komunitas yang mendampingi anak-anak seperti ini dengan membuka panti untuk ini. Kemudian juga untuk anak-anak terlantar yang anak-anak membutuhkan. Jadi tidak hanya mereka, karena mereka yang normal itu membantu kami untuk bisa membantu mereka ini. Karena kami hanya 3 orang, 4 suster dengan adik-adik yang ya relawan lah membantu kami di tempat ini. Kegiatan mereka seharian ya dibangun, sudah dijadwalkan ya, jadi bangunnya setengah 5, jadi mereka ini bangun jam segitu bangun. Habis bangun mereka mandi dan ada kalau yang tidak bisa mandi sendiri terserah, berarti kami yang harus memandikan mereka. Seperti ini bisa dia tapi harus penuh pengawasan. Kalau seperti ini dengan total tidak bisa dan harus kami yang memandikan dan segala macam dengan itu ini dengan itu yang sana makan coklat. Tapi dia masih bisa untuk menggayung air dan mengerti perintah. Jadi kalau mereka bisa mengerti perintah, kita bisa memandu. Asal mereka mengerti perintah dan kondisi fisik mereka memungkinkan.
Ya, kalau seperti ini dia bisa mengerti, hanya tidak bisa memungkinkan dia mengangkat kayu atau segala macam, tidak bisa. Dan itu tidak bisa kita paksa. Kemudian kalau ini memang dia mengerti perintah dan kalau dikasih contoh dia akan mengikuti. Begitu pula yang ini semua. Hanya yang berat untuk kami ini dengan yang ini. Kalau yang itu juga baju hitam juga kalau kita mengerti, memberikan aba-aba. Contoh kamu harus begini mandi seperti ini. Karena mereka punya kasus-kasus yang berbeda. Kasus mereka ini ada yang autis. Jadi saya mungkin kalau autis itu yang tidak usah mendetail kita tahu, tapi yang banyak gerak itu, yang maunya dengan sendiri, sesukanya sendiri itu autis. Di sini adalah 1, 2, 3 autis. Jadi mereka itu dengan dunianya sendiri. Kalau mereka lagi mau program untuk mereka, kegiatan untuk mereka. Jadi dari sini ada yang program untuk menyapu, memasak, melap meja, punya program masing-masing. Iya, Ini yang terus bagaimana mereka mengerjakan? Apakah semua yang kita suruh ikut? Kalau mereka lagi suka mereka mau kerja. Kalau tidak, ada yang tidurnya bangun sampai jam 8. Pokoknya suka-suka. Suka-suka. Kalau itu tidak bisa kita paksa. Tidak bisa kita paksa harus bangun segini segitu, tidak bisa. Kalau dia moodnya kalau bangunnya jam 8 ya sudah. Kalau dia dibangunkan jam 6 pagi dia bangun itu syukur. Ya, kalau Anda itu. Jadi kami mengikuti ritmenya mereka. Harus banyak ekstra sabar melihat. Tidak bisa kita mengikuti kemauan kita. Harus mengikuti kemauan mereka. Jadi setelah makan mereka sarapan bersama kami. Jadi kami tidak sendiri-sendiri, mereka makan sendiri tempat tidak bersama susternya dan adik-adik kami itu. Jadi kami makan bersama satu meja. Jadi apa yang kami makan itulah yang mereka makan. Jadi tidak ada istilah nanti kami lauk ayam mereka ikan dan kita. Apa yang kami makan itulah mereka makan. Satu meja, jadi meja makan kami sementara di belakang. Jadi karena kami di sini 2 tempat, ada karena sudah penuh di sini, saya meminta ke Bapak Uskup untuk yang di rumah di CC untuk anak-anak, beberapa anak-anak di situ. Ya karena kami belum punya rumah sendiri, kami masih meminjam. Kemudian setelah makan mereka buat apa? Mereka kan sudah ada kegiatan mereka, ada satu tempat latihan mereka di atas. Sekolahnya untuk mereka. Kenapa harus pilih di atas, tidak di sini? Kita semua tahu bahwa mungkin berpikir mereka tidak mengerti, tapi secara psikologis mereka pasti tahu, mereka ingin untuk dibawa keluar rumah. Jadi anak-anak seperti adik-adik itu setiap hari pergi ke sekolah, keluar dari rumah. Mereka ini keluar dari tempat ini ke sana untuk sekolah di sana. Jadi terus jangan dibuat kegiatan. Itu secara rutinitas mereka dan tujuan mereka harus keluar dari rumah biar mereka juga melihat situasi luar sehingga dan juga untuk masyarakat bisa mengetahui bahwa mereka punya kesehatan ke kasus-kasus seperti ini tidak perlu disingkir atau didiskriminasi, itu tidak, supaya masyarakat juga punya andil untuk membantu mereka dengan caranya masing-masing. Ya seperti adik-adik hari ini datang, artinya sudah membantu mereka dengan caranya, cara kalian. Akhirnya membuat game, membuat apa, membuat mereka juga terhibur. Itu juga suatu hal yang luar biasa ya. Jadi mereka bisa menari, menyanyi, itu saja kebahagiaan mereka. Itu yang tujuan, supaya mereka tuh hanya bahagia,
Mau buat apa? Tidak ada lagi yang mau dipikirkan ke depan untuk mereka kan. Hanya tujuan kami supaya mereka mandiri saja. Mandiri bukan berarti mereka keluar dari tempat ini tinggal di kos, bukan, tidak. Mereka sudah bisa mandi sendiri, makan sendiri sudah sangat lumayan. Itu dilatih, itu bukan jangka waktu 1-2 jam. Melatih mereka untuk satu bidang saja, misalnya mandi, itu butuh waktu paling kurang 6 bulan. Hanya untuk mandi. Hanya untuk, kecuali kalau di sini agak cerdas ini. Autis tapi agak ini kan 3 orang autisnya agak cerdas. Jadi kalau diberi contoh seperti ini, kedua, ketiga, apa mereka sudah Tapi kalau ada yang lain mau disuruh sampai latih sampai berapa puluh tahun pun kalau memang tidak bisa ya sudah seperti itu. Jadi kita bersyukur bahwa kita diberi yang lengkap oleh Tuhan. Ya, saya kadang-kadang saya di sini saya sudah beberapa tempat tapi yang paling lama saya di Nias dan itu anak yang paling berat. Di tempat saya dulu yang lama itu anak yang paling berat. Saya selalu hanya bilang saya bersyukur. Saya bisa mengatakan terima kasih Tuhan. Saya diberi waktu, diberi kesempatan untuk melayani mereka. Itu memang ya itu rencananya Tuhan. Jadi kita perlu bersyukur itu. Saya juga pernah kadang-kadang berpikir, andaikan saya seperti mereka ini, saya tidak tahu apa yang harus saya buat. Saya sempat berpikir, andaikan saya seperti mereka ya, saya tidak tahu apa. Kemudian saya di tempat saya di sana mungkin orang menertawakan saya, kena saya seperti ini kan. Itulah yang saya kadang-kadang saya merenungkan secara pribadi, saya bersyukur Tuhan memberikan saya lengkap dengan otak, dengan tangan, dengan itu kaki semua, dan saya bisa punya waktu untuk membagikan kepada mereka. Itu karena semua dimandikan dikasih ya, tidak ada yang mau susah bagaimana. Ini bangun pagi kalau kami remote kami tidak sembunyikan, pokoknya ambil remote nyetir TV. Orang jam doa, seperti tadi pagi kami masih doa, tiba-tiba sudah ada lagu. Karena memang dia suka lagu dan dia goyang sendiri. Kalau dikasih lagu, suruh dia nyanyi dengan makan, dia akan lebih pilih nyanyi daripada makan. Dan kalau nyanyi pun kalau tidak direm, tidak dibatasi, sampai jauh malam pun tidak akan bosan. Dia akan lari terus sana sini di sini. Jadi kalau soal mereka senang, mereka seperti senang, mereka bahagia dengan situasinya mereka. Kami, bagaimana dengan kami? Jelaslah ini sudah menjadi tugas dan menjadi keputusan kami ya masing-masing, apalagi suster dan adik-adik kami. Mereka punya keputusan sebenarnya. Kalau mereka apa, ngapain juga kami ada di sini itu. Ini ada adik kami satu orang yang memang dua, satunya memang dari Malang, sebenarnya terus satunya di luar. Tapi memang dari sini. Ya saya juga berpikir, ngapa kalau mereka apa ya, pasti mereka berpikir, ngapain juga saya di situ. Tapi karena itulah ya mungkin suara Tuhan yang ada dalam hati mereka. Oke, saya bergabung bersama mereka. Jadi kami memang sudah keputusan kami. Ya bekerja ya dengan sesuai dengan aturan waktu dan program dan dari pagi sampai sore sampai malam sampai malam. Kadang kami memang 24 jam bersama mereka karena mereka tidur bersama kami. Jadi tidak ada yang anak ini di sini mereka tidur sendiri, tidak. Di situ ada satu ibunya, satu pengasuh, beberapa anak, satu pengasuh dengan beberapa anak, sehingga mereka tetap terkontrol dan apa yang mereka alami juga kami tahu. Itu sekilas pengalaman kami di sini dan setiap hari kami rutinnya seperti ini. Tidak hanya di sini, kami juga ada anak-anak yang di luar yang istilahnya kami kunjungan RBM, Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat. Jadi kami harus keluar juga.
sampai ke Sorkam, sampai ke daerah Jalan Baru. Nah, mereka dari sini, kenapa sampai dari Sorkam? Ini ada yang dari Sorkam, dari Sidempuan. Kamu dari mana? Sarudi. Sarudi. Ini dari Sarudi. Ada yang Sibuluan. Ini dari Manduamas. Ada yang dari Nias. Kenapa mereka bersih? Kalau yang sekitar sini menurut orang tua mereka, karena sudah diumumkan. Jadi semua mungkin dari mulut ke mulut ya. Jadi di sana ada tempat untuk anak-anak ini. Jadi kok tiba-tiba ditelepon suster, kalau nggak mereka datang, tunggu. Jadi kadang ada yang tiba-tiba datang, suster, kami datang untuk minta tolong suster begini. Ini dari Samosir. Sampai sejauh itu dari Samosir. Saya tidak tahu mereka dapat kabar dari mana, tapi itulah yang terjadi. Bahkan masih banyak anak-anak yang ingin masuk ke sini, tapi saya minta tempat juga kami tidak berani untuk menerima. Tapi semoga saja setahun 2 tahun yang akan datang bisa ada tempat yang lebih bagus lagi. Nah, ini saja sharing saya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk adik-adik semua, anak-anak semua yang sudah meringankan langkah dan sudah memberikan hati untuk adik-adik teman-teman yang ada di tempat ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada kekeliruan dari kami dan anak-anak di tempat ini. Terima kasih. Salam. Shalom. Oke, beri tepuk tangan kepada suster. Terima kasih suster. Dari sini kami bisa belajar dari pengalaman suster. Pelayanan itu tidak harus dan seperti kita meluangkan waktu di gereja, tetapi kita bisa pelayanan itu bersama anak-anak yang berkekurangan, meluangkan waktu untuk bersama dengan mereka. Dari sini kita bisa belajar kan teman-teman, kalau kita di sini harus bersyukur. Kita tidak semua punya kekurangan yang terlalu rendah. Kita bisa melihat teman-teman kita ini yang memiliki kekurangan dan mereka diberi pertolongan oleh Tuhan melalui suster-suster kita di sini. Terima kasih banyak ya suster. Silakan suster kami. Suster, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih lagi yang sebesar-besarnya kepada suster dan para relawan yang sudah menerima kami di sini, mau bersenang-senang bersama kami. Setelah mendengar cerita suster, sharing-sharing suster, kami bisa tahu banyak tentang kehidupan teman-teman kami di sini. Terima kasih suster telah mengajari kami, walaupun kami di sini baru beberapa jam, kami bisa belajar banyak hal yang ketika di sekolah mungkin kami tidak dapatkan suster, sehingga kami bisa ke sini untuk belajar tentang hal itu. Kami berdoa supaya suster dan para relawan diberikan umur yang panjang, kesehatan dan kesabaran menghadapi teman-teman kami yang di sini. Kiranya teman-teman kami di sini juga semakin mandiri ke depannya sesuai kata suster. Dan suster, ada sedikit yang ingin kami berikan kepada suster, mungkin teman-teman bisa ngambil ke depan. Sebelumnya suster maaf karena tidak terlalu banyak yang bisa kami berikan suster. Oke, thank you. Selamat sore Ibu. Saat ini kami izin mewawancarai Ibu ya Ibu. Untuk pertanyaannya, siapa nama Ibu dan berapa umur Ibu? Umur Ibu berapa? Di mana Ibu tinggal? Berapa anak Ibu? Sekarang keberadaan anak Ibu di mana? Dalam bekerja ini, apa kegiatan yang Ibu lakukan? Berapa lama Ibu bekerja seperti ini?
Ini untuk ibu. Dan ibu diterima. Makasih ya ibu atas kesediaan waktunya. Iya, ibu. Terima kasih ibu. Terima kasih ibu.